Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik akun Fufu Fafa sampai hari ini terus menjadi polemik dan netizen, warganet terus mencari dan melacak siapa sih pemilik akun tersebut. Bang Suryo dalam sebuah perbincangan yakin bahwa 99,9% akun itu milik Gibran. Bagaimana netizen yang lain? Kita saksikan berikut ini. Jelas dia tidak mau ngaku, ya. Dia bilang itu bukan akun saya. Nah, padahal kalau itu bukan akun dia, kenapa udah sebulan polisi nggak bisa nangkep si pemilik akun yang sebenarnya? Kenapa? Ada intelijen, ada polisi, ada cyber, ada Menkominfo. Nggak bisa nangkep. Seluruh rakyat Indonesia udah tahu itu siapa yang punya. Jadi nggak bisa dibohongi lagi ini, udah sangat jelas ya. Udah dites dengan berbagai macam metode teknologi bahwa itu benar dia yang punya. Sekarang tinggal dia mau ngaku apa enggak, gitu ya. Oke lah, dia nggak mau ngaku, ya. Terus apa yang diharapkan oleh rakyat bangsa ini? Punya wapres yang tidak berani tanggung jawab, tidak jujur, penakut, nggak punya karakter. Bagaimana terus dia mau mimpin ini negeri? Hah? Bahaya banget. Kalau presidennya berhalangan tetap, kan dia jadi presiden. Terus orang seperti itu jadi presiden. Bagaimana muka kita mau ditaruh di dunia internasional? Ya pasti sama mereka ya, mereka akan sembarangan. Pemimpin kamu nggak punya karakter, penakut, pengecut, pecundang, nggak bisa begitu. Dan Anda nanti kalau duduk di kursi itu, kursi wapres, akan terus dikejar jadi bulan-bulanan terus. Ya. Jadi begini ya, nak ya, dik ya, Anda ngaku aja udah, ya. Ya udah saya itu saya punya akun saya bersalah, saya minta maaf. Itu waktu zaman saya masih kecil, ngomong aja begitu selesai. Ya. Sekarang Anda nggak mau ngaku, Anda nggak mau minta maaf, Anda mengharapkan seluruh rakyat Indonesia memaafkan Anda, tapi Anda nggak mau minta maaf. Ya bagaimana? Ini kok nggak nyambung seperti itu? Gimana sih? Ya. Pendidikan yang Anda terima itu, moral yang Anda terima itu gimana sih? Salam logika. Guys, bayangkan hanya karena dikasih skor 11 dari skala 100 saja, dia sebegitu marahnya. Marahnya itu tidak berhenti-henti. Bahkan di setiap pidato yang dia sampaikan, pemberian nilai 11 dari orang tersebut selalu dibahas dan disindir-sindir. Nah, gue bayangin dia bakal marah banget ketika ada akun Fufu Fafa yang nyindir-nyindir dia dan bilangin dia seperti ini. Padahal sudah masuk jadi mualaf. Dicerai istri. Punya anak home sweet home. Mana biji tinggal satu, gagal nyapres, duit habis. Aduh, begitu kata akun Fafa tersebut. Gua pikir dia akan marah banget. Ternyata dia tidak marah. Legowo menerima itu. Legowo, takut, atau membenarkan ya? Akun Fufu Fafa ya di media sosial X lagi viral. Siapa pemilik akun tersebut? Terus kenapa bisa viral?
ya inilah saya bilang ya, ikutin ya, kebodohan cara-cara kita bermain politik. Ya mungkin karena para aktivis-aktivis medsos ini dulunya nggak pernah ikut berorganisasi, nggak pernah baca buku materialisme, dialektika, logika, tidak pernah baca yang namanya Karl Marx, tidak pernah baca buku-buku Soekarno, nggak pernah baca Sultan Syahrir gitu ya, dan lain-lain. Jadi asal karabitan aja gitu, sehingga ya yang influencer yang memiliki yang menghujat, yang memiliki keberanian untuk menghujat itu dianggap dewa, dianggap benar. Ya justru benar emang bagi orang-orang yang memang membenarkan. Bagi orang-orang pembenci itu sebuah kebenaran gitu ya. Dianggap akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran Rakabuming gitu loh. Apa datanya? Apa ininya? Kalau memang itu beranilah laporin aja ke polisi bahwa akun tersebut. Tapi andaikan memang itu benar akun Fufu Fafa tersebut punya Gibran, apa deliknya gitu loh? Lucu gitu ya. Apa deliknya? Mau masuk kemana gitu? Cara ininya. Ya memang tujuannya sebenarnya ini hanya untuk black campaign gitu ya. Black campaign bagi para pembenci. Memang benar sih, para pembenci ini udah nggak punya jalan lagi untuk menghantam. Apalagi lihat ketika nanti tanggal 20 Oktober turun akan dilindungi oleh Prabowo. Siapa yang mau ngantem? Hati-hati loh sama Pak Prabowo. Saya ngikutin dia dari awal ketika Pak Prabowo maju ya, dari awal dia maju melawan Pak Jokowi ya. Itu saya ikutin dia dan saya adalah salah satu sep ormasnya dulu. Di situ juga berjuang dan saya mengikuti orang bukan dari kulitnya, dari dalamnya. Maka saya bisa katakan hati-hati yang bermain seperti Dr. Tifa ya, terus siapa lagi menjelekkannya, Panji ya, dan lain-lain yang bermainnya itu di ranah-ranah subjektivitas, menghina. Hati-hati. Domba yang dilakukan oleh lawan-lawannya Jokowi ya apalagi yang sekarang ya, Fufu Fafa ya, mengadu-ngadu antara Pak Prabowo dengan Gibran ya, antara presiden terpilih dengan wakilnya, itu nggak akan mempan. Karena apa? Mau tahu? Yang pertama, Pak Prabowo tahu siapa yang melakukan operasi hal ini gitu. Karena yang melakukan itu adalah orang-orang lama, yang dimana orang-orang tersebut atau tim tersebut adalah tim waktu yang mendukung Pak Prabowo tahun 2014 dan tahun 2019. Gitu ya. Coba deh cek. Mereka berani nggak membuli Pak Prabowo? Pasti yang dihantam wakilnya terus kan? Gibran terus kan? Coba. Jadi Pak Prabowo udah tahu cara mainnya, petanya. Apalagi dia seorang yang backgroundnya militer gitu ya. Dan udah mengerti gitu, udah paham. Jadi percuma gitu ya apa yang dilakukan para netizen. Apalagi sekarang netizen yang 03 ya itu pasti akan bergabung. Cuma coba tokoh-tokoh elit politik yang 03 berani nggak ngomong mengenai Fufu Fafa ya, yang datanya belum tentu benar diviral-viralkan tersebut. Nggak berani gitu ya. Jadi percuma gitu loh. Jadi kalau memang nggak bisa ngantem secara politik ya nggak elegan lah. Masa ngantem pakai subjektivitas, pakai kejelekan-kejelekan jejak digital dan lain-lain yang dibuat-buat. Aneh gitu, udah putus asa ya. Apa cuman saya yang katakan bahwa akun Fufu Fafa yang diduga milik Mas Gibran menjadi skandal baru di akhir masa jabatan pemerintahan Jokowi. Alurnya sudah kita tebak, alur standar pemerintah. Jadi alurnya kira-kira seperti ini. Gibran Rakabuming Raka membantah bahwa akun Fufu Fafa tersebut bukan miliknya. Kemudian operasi di sisi lain adalah menghapus dan bersih-bersih 2.100-an postingan di akun Kaskus tersebut. Menkominfo kemudian turun tangan dan Menteri Budi Aris Setiadi memastikan bahwa akun tersebut bukan milik Gibran. Kemudian operasi terakhirnya adalah pemilik atau admin akun Fufu Fafa diungkap dan ditangkap. Tetapi saya berpikir admin tersebut hanya mencari kambing hitam untuk menyelamatkan muka keluarga istana. Menkominfo kok jadi juru bicara keluarga? Akun Kaskus Fufu Fafa, siapa sebenarnya sosok di balik pemilik akun ini? Apakah benar bahwa itu adalah Gibran Rakabuming Raka? Karena hingga saat ini
masih misterius. Biasanya polisi sebagai aparat penegak hukum itu mampu melakukan identifikasi dan menangkap pelaku yang membuat akun itu 1 kali 24 jam karena meresahkan publik, menimbulkan polarisasi di masyarakat. Tapi kok sekarang itu malah cenderung dibiarkan, bahkan Kominfo sekalipun itu belum bisa menginformasikan kepada publik siapa sesungguhnya pemilik akun ini. Dan itu sebagian besar isinya adalah hate speech, fitnah yang bisa dijerat dengan undang-undang ITE karena ada dugaan pencemaran nama baik di situ. Dan kita akan terus menunggu bagaimana upaya masyarakat untuk bisa menangkap dan juga mengidentifikasi siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Fufu Fafa nggak berhasil. Sekarang ada lagi website hoax palsu yang bawa-bawa Gerindra. Akhirnya mau dilaporin sama Pak Dasko. Orangnya lagi dicari nih, siapa nih? Enggak, sebenarnya tujuannya ini tuh cuma satu, supaya Pak Prabowo, Pak Jokowi berantem. Itu tujuannya itu aja. Nggak, maksud gue begini guys, maksud gue gini. Fufu Fafa nih, kalian kan heboh banget. Sebenarnya Pak Prabowo-nya aja biasa aja. Pak Prabowo-nya nggak mau mikirin ini karena sekarang tuh lagi pusing, banyak kerjaan. Pak Prabowo lagi pusing ke luar negeri, kesana kesini, kerjaannya lagi banyak. Disuruh ngurusin Fufu Fafa. Giliran Pak Prabowo yang nggak peduli, lah kenapa lu yang repot gitu? Kenapa lu yang repot? Kenapa kalian yang pengen banget Pak Prabowo ngelaporin Fufu Fafa? Sedangkan Fufu Fafa aja belum jelas ini siapa. Kenapa sih? Pengen banget ya ngeliat Pak Prabowo, Pak Jokowi berantem tuh pengen banget. Katanya Indonesia darurat, kita tuh harus bersatu. Ini giliran Pak Prabowo sama Pak Jokowi akur-akur aja, lu pengen orang ribut. Mana sih? Apa? Mau bilang gue buzzer? Mau komen cair-cair? Basi kampung. Akun Fufu Fafa itu milik Gibran. Mitos atau fakta? Mitos bagi pecinta Pak Jokowi. Nggak mungkin dong anaknya seperti itu, nggak mungkin. Fakta bagi mereka-mereka yang mau mencari faktanya. Pertumbuhan ekonomi pesat, fakta atau mitos? Fakta bagi pecinta Pak Jokowi. Percaya aja apa yang dibilang Pak Jokowi. Mitos bagi mereka-mereka yang berpikir. Tapi kepuasan Indonesia, rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi itu 75% kurang lebih. Apakah itu korelatif terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya? Apakah itu hanya disiram bansos dan segala macam? Silakan jawab. Saya lihat kisah Pak Jokowi ini seperti kisahnya yang diceritakan oleh Hans Christian. Raja yang tak berbaju. Orang yang bilang raja tak berbaju berarti dibilang bodoh. Orang yang bilang raja berbaju, dia pinter. Padahal itu pembodohan publik. Raja sedang tidak berbaju. Komen. Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan. Tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Banyak yang percaya akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming, termasuk Bang Suryo dan juga beberapa warganet yang terus melacak hari ini. Namun pandangan lain tentu datang juga dari warganet bahwa ini sebenarnya operasi jahat dari orang-orang yang ingin memprovokasi, yang ingin membenturkan antara Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kita ketahui bahwa sebentar lagi Pak Prabowo dan juga anak Pak Jokowi, Mas Gibran, akan dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Munculnya akun Fufu Fafa ini memang langsung menjadi trending di masyarakat, khususnya di warganet, di X, yang menuai banyak tuntutan, bahkan meminta kepada pihak yang berwajib agar terus menelusuri dan melacak siapa sih pemilik akun ini. Tapi sebagai warga negara kita harus cerdas. Kita juga membaca situasi bahwa banyak pihak-pihak, khususnya bangsa-bangsa luar yang memang tidak menghendaki adanya persatuan, kerukunan di antara kita, termasuk sesama para elit bangsa. Dan di sini kita perlu berhati-hati karena sebentar lagi transisi kepemimpinan akan berlangsung di mana Pak Prabowo
akan dilantik menjadi presiden dan Mas Gibran akan mendampinginya sebagai wakil presiden. Dan kembali kepada kita semua, bagaimana pengetahuan kita terkait dengan akun Fufu Fafa ini. Terima kasih.